Oke, ya. Oke, eh, teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang satu hari keluar. Dari perspektif mana kita membahasnya, dari bagaimana cara pandang, ya itu bebas-bebas saja ya. Setiap individu ngomong ya. Yang satu hari pulang, peraturan dibahasnya, apakah uang proses harus dibayar CPMI atau gimana? Nah, ini keren. Semangat nyimak Mas Andrew. Barusan lihat tadi Faisal komentar belum selesai nyimak langsung di notifmu. Mbak Zulfi terima kasih. Hongkong keras, jangankan satu hari yang 5 tahun saja 10 tahun bisa dipulangin. Kalau di Singapura malah tidak boleh keluar rumah agent sama sekali. Oke, ini ada yang mau ngomong, Mas Bro Egi Darmawan. Maunya ngomong, kamu ngomong di mana? Kita dari dulu saya pendukung Miss Uni, kali ini saya miris banget. Oke, kita cek dulu ya. Hmm, Oh, send invitation approve. Oke ya, jadi tapi ya teman-teman sekali lagi, kalau dari kacamata saya ya sekali lagi mau ngajak ngomong. Kenapa nggak di YouTube? Aku ada di Zoom. Di Zoom jauh lebih banyak di YouTube. Iya dong. Sudah. Ya, ya. Ini teman-teman ya yang di YouTube juga mendengarkan, ada yang di Facebook. Ini di Kakak Eki lagi di MPR. Apa? Ngomong pulangnya kitchen Nah, satu hari. bulan PT yang Uhuy. tepatnya ini Kalau saya gini ya. dari video yang beredar itu masalahnya katanya dia punya SIM card lebih dari 3, dia shopping baju mahal, bawa teman ke clothing. Emang ada larangannya kita tidak boleh memakai SIM card Ya. belanja atau gimana, itu tidak setuju saya. Gini ya. Kalau dari perspektif saya itu begini, saya tidak melihat kejadiannya. Tapi saya melihat bahwa kalau kita jadi agent, itu kan profil anak yang mau datang ini kan pasti sudah tahu kan. Satu. Iya, dari kacamata itu kan, saya nggak bahas kejadiannya, tapi saya bahas kenapa hal itu terjadi. Nah itu, ya kan. Kenapa itu harus terjadi seperti itu kan? Kita bahasnya adalah kalau bagi saya, kita anak mau berangkat, kalau itu agent itu pasti tahu karakter, kelakuan, model selama dia di PP. Kalau dia nggak bagus kan pasti ada laporan, ada cerita yang begini, anaknya begini. Jadi sebelum berangkat, sebelum terjadi hal yang semacam ini, yang nggak ada attitude-nya, kalau mereka pada semuanya bilang yang nggak ada attitude-nya, itu kan otomatis sudah terlihat pada saat di PT. Jadi tidak langsung di satu hari itu terlihat. Jadi di PT bisa terlihat dan di situ kan dikomunikasikan antara PT sama agent. Ini anak kayak gini nih, majikan yang dapat kan agent, anak itu bisa masuk dari agent, bisa langsung dari PT masuk. Tapi kan perkembangannya bisa dicatat gitu. Bagaimana dia interview dan semuanya. Dan seharusnya ini tidak. Makanya kan saya bahas, kan kita bahas, dan saya tidak bisa judgement anak ini benar atau salah, dan agentnya benar atau salah, kita nggak judge di sana. Cuman tidak bijak saja. Ini tidak bijak, ya, kurang bijak. Jadi, Darah punya teman bertongkong ya. eh, saya dibentuk sama saudara, bahkan bukan sampai itu kan saya telepon dulu, BM saudara di Hong Kong, dan nanti saudara saya yang cukup apa boleh, terus dia bilang boleh tapi langsung ke kantor. Oh, oke. Jadi itu ya kalau kalau dilihat dari yang memulangkan agent itu sebenarnya tidak bisa. Yang yang minta pulang harusnya majikan. Tapi kan bisa jadi si agent itu koordinasi. Anak ini kamu ganti anak aja, aku kasih begini 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 gitu kan. Kan di situ aja sih. Ya,
kalau 11 bulan itu enggak. Kalau 11 bulan itu proses anaknya, tapi dapat majikannya kan bisa di bulan ke-9, ke-7. Nah, tapi kembali lagi ya untuk kali ini ya saya tidak sepakat sih sebenarnya agent yang Bisa ngulangin. bilangin. Ya kalau dimarahin ya nggak apa-apa. Saya juga kalah dulu dimarahin sama agent. Jangan ini, jangan itu. Sekarang ya, agensi di Hong Kong semakin pelet. Anak-anak nggak mau pakai jasa agensi. Agentku ada satu di Omate, namanya Ibu Suki. Itu orang baiknya mau gila. Anaknya nggak pulang, mau ngekos, mau dugem, mau mabok, mau hamil. Dia tetap membantu. Hmm. Enggak membantu pokoknya. Tetap anaknya. Ya kan? Nggak ada yang mulai. Ya sekarang kan karakter nih, Pak. Jadi sebenarnya kan persoalan ini itu di manusianya dan kadang-kadang nggak bijak terus diupload. Nah, kadang-kadang di situ juga ya terus Untung dari beberapa pihak itu seandainya ada orang yang memakai jasa kita, kalau ada kesalahan sedikit itu masih bisa tercapai ke keluarga. Kalau dimarahin itu kan nggak apa-apa, dikurangi itu justru lucu. ya kita bicaranya gimana ya? Karena saya nggak berani los-losan dalam berbicara, tapi kalau pendapat saya ya dari apa yang saya lihat, menurut saya ya harusnya memang kompromi dulu, ngobrol dulu, ya kan? Jadi janganlah branding yang sudah terlihat itu dan kalimatnya yang saya kadang-kadang dalam berkonten itu sebenarnya juga sudah mewanti-wanti kalimatnya. Atau otomatis kan dia nggak usah capek-capek mencari narasumber gratis pula, ya kan? Nggak usah bingung-bingung kayak narasumber. Kalau menurutku seorang konten kreator dimanapun lo ya mau membahas apapun, konten kreator itu nggak boleh menghujat pribadi orang itu, permasalahan orang itu, sampai maki-maki, sampai kata-kata kasar, sampai teriak, itu menurutku udah salah. Sampai menilai kepribadian orang itu sendiri. Konten creator ini didatengin sama calon cuan ya. Enggak, dia curhat di konten kita dapat viewers, kita dapat uang dari konten itu. Lah, kok kita malah marah-marahin orang itu? Kita itu bisa loh berdialog seperti ini, ngobrol, dengerin dulu permasalahannya, lalu di ending cerita dikasih saran atau pendapat, ya udah. Itu kalau sampai maki-maki itu ngeri ya menurutku, serem deh. Oke. Nah, diprotes suaranya sampai putus-putus yang di YouTube. Yang di YouTube juga nonton ini. Ya, makanya nyampe dulu nanti dilanjut lagi biar saya ulas ya. Yo, bye. Jadi teman-teman ya kembali lagi tidak tidak dipersalahkan orang itu tegas, tidak dipersalahkan orang itu juga mau bertanggung jawab dan segala sesuatu itu tidak kita apa namanya persoalkan ya. Tapi saya cuma pingin kita tenang aja dulu. Jadi watak dan karakter seseorang ya kan, itu kan bisa bisa kita lihat. Ya, kalau di dua orang yang sedang ada di konten ini itu kan memang sama-sama lagi marah. Jadi kalau marah itu ya sebaiknya ya saya kadang-kadang juga emosi juga dalam konten. Ya saya tidak membuaikan diri saya sama aja. Maafnya kasihan juga ya 11 bulan satu merasakan ya. Jadi ini saya baca komen-komennya teman-teman ya seru ya komen-komennya. Kalau ada di posisi Miss Yuni nggak mungkin bicara begitu gitu. Ya kembali lagi mungkin lagi ada banyak masalah ya si channel Miss Yuninya lagi mungkin banyak masalah ya. Maaf Mas Andro semarah iki gara-gara mulai telat dadak pakai bahasa Mandarin. Si marah iki gara-gara mulai telat dadak pakai bahasa Mandarin. Ya dibutuhkan ruang kesabaran yang lebih besar ya untuk menghadapi prosesnya teman-teman ya. Ya apalagi dia pakai bahasa Mandarin.
Saya juga nggak melihat nonton kontennya secara full ya. Tapi menurut saya bukan bukan ranah saya untuk membahas. Menurut saya sih, saya lebih lebih senang ketika kita membahas kenapa seperti itu. Tapi bagi saya justru kenapa anak ini dengan karakter yang seperti ini itu agent nggak tahu atau PT tidak bisa memberikan informasi. Kan dari PT itu informasi seorang anak itu sudah pasti bisa di Mas Piye atau Wijane menurut sampean piye Mas. Nah, jadi kalian sebelum berangkat ketika ada di PT itu pasti terpantau dan laporan orang PT itu selalu ada di agent. Kalau saya lebih cenderung ke situ. Kalau sampai kita tidak tahu karakter dan nggak tahu anak ini bagaimana sifatnya, nggak tahu dan taunya setelah di Hong Kong, itu jelas salah menurut saya. Menurut saya loh ya. Jadi kalau kita mau memproses orang dan dikasihkan ke majikan, itu pastinya di PT itu kelakuan, karakter, semuanya pasti kebaca. Kemarin malam kalau mau tahu masalah awalnya, lihat live-nya Miss Yuni. Ya, silakan. Yang mau lihat live-nya Miss Yuni silakan. Jadi memang mengambil keputusan di saat emosi itu pasti memang nggak bisa. Dan itu lebih dijadikan menjadi fatal di upload, naik ke konten. Ya jelas, rame. Pasti secara view, secara apa, semuanya itu pasti naik. Tapi kalau saya lebih berpikir pribadi saya sih, ya bukan di view-nya, bukan di semuanya. Kalau saya lebih berpikir kalau saya melakukan hal semacam ini kira-kira seperti apa. Kalau saya melakukan seperti itu kira-kira seperti apa. Saya lebih melihat dari situ gitu. Baik dari lebih baik di off dulu live-nya terus langsung ke boarding diselesaikan biar nggak ada pro kontra selalu dan semakin sukses saja Mbak Ririn ya. Ya, itu mungkin jauh lebih bijaknya. Tapi mungkin ini ya view yang bagus sih kan ya kita nggak ngerti juga gitu pada ketika kita hanya melihat situasi itu ya sudah langsung digas mentok pol dan bahasanya memang benar-benar saya rasa nggak yakin kan itu arek teman satu PT saya Mas dan ini saya yang pernah masuk ke konten Mas Andro masalah mau terbang disuruh bayar 21 juta Mbak Tris Nurul bolehlah nanti kasih nomornya Mbak coba kita apa sih dia bagaimana sih versi ceritanya dia seperti apa itu penting karena kita nggak bisa menilai tanpa memang benar-benar dua belah pihak yang bisa didengerin mungkin posisinya mesin itu hasilnya lagi tidak baik terus anak buahnya yang mengecewakan makanya meledak emosi berulang kali bilang orang lagi emosi itu susah dinasihati ya selamat malam Senin Mas Andrew ya kalau ngata-ngata ini sudah biasa agent memang begitu kalau ada anak salah Mbak Ririn eh, salah ya salah ngata-ngatain itu bukan menurut saya ya menurut saya itu bukan sesuatu pribadi yang baik ngata-ngatain kalau dia sampai ngata-ngatain berarti tidak ada bedanya dia sama yang lagi dimarah-marahin kita justru marah itu boleh tapi marahnya itu terkendali mbaknya sebaiknya minta maaf Miss Yuni mbaknya di PT lama kenapa sampai di sini nggak berusaha lebih baik mbaknya kasihan juga Miss Yuni berusaha memproses kamu cara pandangnya boleh bagus ya intinya dibicarakan lah dibicarakan lebih bagus saya tidak memihak siapapun sebelum sama saya benar-benar tahu versi cerita dari anaknya karena ya tidak fair kalau kita menilai seseorang itu hanya karena nonton sebuah video enggak saya harus mendengarkan kalau Mbak siapa tadi Tris Nurul kalau Mbaknya nonton kalau boleh ada kasih kabar. Biar saya juga ngajak ngobrol sama si mbaknya. Membuat tindakan itu bisa diambil hikmahnya bagi anak-anak baru ataupun saya dulu waktu mau terbang ke Hongkong juga dipersulit dari Pak PT dan minta bantuan sama Miss Yuni nggak direspon. Wah, kalau masalah nggak direspon ya beda-beda, Mbak. Ya PT-nya di mana saya nggak ngerti kan. Ya boleh telepon lah intinya. Ngobrol bagaimana apa yang tidak diperbolehkan. No comment Mas Andronya hanya bisa nyimak saja, nggak apa-apa.
Ya nek NTL lah Mbak sini. Bukan, bukan, bukan. Misbar lagi diuji dengan nasihatnya sendiri lagi ke plese. Nah, Miss Barbar. Ya, kadang-kadang di situ juga. Jadi kadang kita itu menjadi public figure, menjadi orang yang suaranya paling didengar itu sebaiknya lebih bisa menahan diri. Kalau saya sih seperti itu. Walaupun terkadang saya juga saya akui saya pernah marah sih. Seneng saya nek ada keributan. Ya, ini kita semuanya kadang-kadang melihat sesuatu orang dimarah-marahin itu kan bahagia. Kadang-kadang kan ada seperti itu ya. Kalau kita maki-maki, kadang saya juga sering dikomenin sama teman-teman, udah lama Mas Andro ini nggak ngegas gitu. Mbak Isa Hayu, Mbak Kopi 88 piye beb. Wes. Jadi seru ya ya teman-teman semuanya. Tindakan ini yang terjadi ya menurut saya ya oke lah. Eh, dan saya ada minta bantuan sama Mas Andro dulu. Terima kasih. Saya dari PT Miss Uni dan saya minta bantuan sama Mas Andro dulu. Nggak apa-apa. Is. Ya, Mbak Tris Nurul, ntar kita ngobrol lagi gitu. Jadi memang sih eh, kembali lagi di mana bahwa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah konten ini adalah konten yang mereka tampilkan, yang Miss Uni memang tampilkan itu sebenarnya tidak layak untuk kita lihat. Gitu. Mbak Aldawiyah Retno live yang judul Anak dan Suaminya Cinta Indonesia. Ya kalau lebih panjang live-nya Miss Uni karena dia terima telepon. Mbak yang salah mau nginep di luar, pulang jam 10.30 masih non Hongkong, Mbok yo manut sih yo. Katanya bisa bahasa Mandarin. Kalau bisa bahasa Mandarin bukan non, Mbak. Kalau bisa bahasa Mandarin berarti ex Taiwan. Kan seperti itu. Ya jempol kedua tiga Mas Andrew ya. Bagi saya kembali lagi, kita nggak bisa sorak-sorak. Mas Andrew guyon loh, kan kita ambil pelajarannya, sikapnya dan tindakannya apa yang harus kita lakukan, ya ibaratnya sambil belajar sorak-sorak. Selamat malam Mas Andrew, jurusan Mas Andrew diet, kurusan ya Mas Andrew diet. Ya, terima kasih sudah perhatian. Ya, ketidakbijakan dalam kita mengambil sebuah sikap itu sebenarnya ya merugikan. Tapi terkadang ya saya anak MIS Uni tapi saya tidak direspon tetapi saya malah direspon sama Mas Andrew. Mbak Tris Nurul ya. Saya nggak membedakan anaknya siapa-siapa ya Mbak Tris Nurul. Intinya siapapun yang berusaha nelpon dan saya bisa angkat akan saya angkat. Mungkin dia sehari teleponnya ada 2.000 kali 1.000 jadi bingung. Dan mana yang mesti menjadi prioritas dan mana yang enggak. Itulah. Makanya kadang-kadang mungkin butuh asisten atau yang bisa bahwa ini urgent yang mana harus ditangani gitu kan. Sama-sama saling belajar sih ya eh, Mbak Ike Oktaviani. Jadi menurut saya ya kurang bijak saja ya kan dan kalimatnya juga terlalu barbar. Jadi kembali lagi kita kalau menjadi sosok bahkan kita bukan seorang public figure pun dalam mengucap kata dan kalimat itu sebaiknya ditata. Kalau tidak ditata itu kan menggambarkan sejauh mana pola dan cara berpikir kita. Dari kata-kata dan kalimat itu menggambarkan sebenarnya bagaimana cara berpikir kita. Nah, teman-teman ini kan lebih senang melihat sesuatu yang isinya keributan, percekcokan. Mbak Nino Raffi, Mbak Marina Lestari. Ya, kalau teman-teman ngelihat bahkan yang berantem aja temennya, Mbak Trisnul jujur saya kecewa. No comment, melu majikan aman sehat. Wais. Keluyuran mau dimplok garangan nang jawab piye jal. Aldarwia. Tidak ada yang salah di komen ini, Mbak Trisnul Majid. Tidak ada yang salah. Selamat Mas Andrew, telepon Miss Uni kudu siap mental digebrak wis kaget. Mbak Ririn A turun berapa? Saya suka Miss Uni Mas Andro dan Ko Faisal tak dengerin semua monggo. Terus di kerangkeng ayo piye antara rekan dan netizen berantem mana Mas Sandro. Beratan mana Mas Sandro antara rekan dan netizen. Wah Mbak Lista Balisto. Saya tidak
berbicara tentang rekan dan netizen, Mbak, saya berbicara atas diri saya sendiri. Yang jelas teman saya YouTuber, saya pastikan dia kurang bijak dalam berkata-kata pun. Sudah sering sekali saya menyampaikan jangan terlalu barbar, tapi ya itu yang disenengin sama teman-teman, ya monggo. Jadi itu netizen silahkan. Tapi kalau menurut saya berusaha untuk, bahkan saya ada yang bilang bahwa selama ini Mas Andrew pun nggak, kalau emosi dan marah pun nggak ada bicara goblok lah apa, ya, nggak ada masalah. Ya jelas, ya jelas beda gitu. Saya beda. Saya akan berusaha dari konten saya dari awal dan konten saya yang hari ini pun saya mencoba untuk lebih cooling down, lebih tenang gitu. Karena saya nggak ingin kasih dia pengertian atau nasihat di majikan itu begini, bukan langsung dipulangkan jadi agent kan pengah antara majikan dan membantu, betul Mbak Sasa, Mbak, penting Kak Melu Bumboni ya Mas. Nah itu nyimak ya kan, nggak suka ribut-ribut, pingin yang adem ayam Mbak Supami ya, ex Taiwan Mbaknya bisa libur 24 jam dan begitu peraturan Hongkong keras Mbak. Nah, saya tidak, memang tidak ingin, eh, makanya yang nonton saya tidak ingin memperkeruh keadaan, ditabur tuh Mas Andrew ya. Jadi Mbak Andrea Ratna kae pean ora koyok cah kae lembur dompet butuh lebaran. Saya aja di Hongkong 20 tidak ada niat kabur. Alhamdulillah lembur. Melu najan majikan rewel ceriwis dandanan kayak bakul ayam kayak apa sih? Dan saya tidak ingin membumbui ya kan. Ada kata-kata yang kadang pantas pecah kuagi diriku. Iya. Nah, dan dalam algoritma sosial media buat teman-teman ya kita kasih tahu kalimat-kalimat yang begitu yang membuat orang menjadi sontak itu justru kalau di sosial media menjadi hook. Nah, hook itu terus jadi ketarik ke atas dan akhirnya ya pecah lah, viral semuanya. Karena pasti akan dilempar oleh semua sosial media. Tapi ya bagiku ya sekali lagi eh, kayak bakul lah ya ya. Ya kalimatnya yang disampaikan. Satu pesan saya Bang, jangan sampai kata-kata kotor terucap dalam sosmed semarah apapun. Iya, baik ke. Jadi kadang-kadang kadang-kadang saya kata-kata bodoh, kadang-kadang kata-kata goblok barang barang itu juga saya pikirkan lagi sebelum memang terucap. Dan itu makanya kan penting buat teman-teman bahwa pada saat kita berkonten, itu kondisi kita itu harus benar-benar kondisi yang sadar sesadar-sadarnya. Jangan sampai kita konten itu hanya sebagai sebuah rutinitas dan kita lagi tidak ingin menyampaikan sesuatu. Kalau saya sih seperti itu. Teman-teman pasti ngerti ya kalau yang sudah sering ikut live saya bahwa ketika live saya hanya membahas yang di komen, saya tidak mengangkat dari yang telepon. Saya konsentrasi sama yang komen, yang nonton saya. Saya bukan konsentrasi dari telepon. Saya lebih konsen kepada kalian yang benar-benar memang melihat dan ingin memperhatikan saya di live itu, bukan di telepon. Nah, ketika ini di telepon, ya kan, yang ini jalan, yang live ini jalan, dan nggak ngerti, terus langsung keluar, duer, duer, duer. Ex Taiwan, Hongkong, blas ora oleh libur, ndelok YouTube kudu gawe TV, HP, sak SIM KT, WM majikan, mak. Lah sak karepmu bos penting ben sasi bayaran 7.000. Boys. Viral Mas Andro, banyak yang pansos, lumayan lah nambah viewer. Koko Faisal soh jadi pahlawannya si Mbak. Sekarang udah dijemput dia kata Koko tadi live yang gak ada masalah. Ya saya hanya ingin yang teman-teman nonton saya, nah, saya tidak ingin yang di luar sana yang nggak tahu, hanya ingin yang nonton saya. Kalian itu akan mendapatkan tontonan yang harusnya layak untuk kalian tonton. Jangan menonton sesuatu yang tidak layak. Nah, walaupun itu lewat, ya sudah. Dari kejadian itu bisa diambil sisi, yaitu harus punya sopan, masuk ke rumah orang, sisi negatif. Semarahnya kita jangan sampai keluar kata-kata kotor, apalagi di sosmed. Iya. Tapi kelihatannya loh Mas, orang berpendidikan sama enggak dari gaya bahasanya dan penyampaiannya, ya monggo silakan itu dinilai. Memang benar. Dari cara berbicara, dari cara mengucap,
Teman-teman kan bisa menilai dan apakah tontonan, apakah yang kalian lihat itu layak dan membuat kalian menjadi lebih pinter atau membuat kalian jadi lebih wawasan, itu kalian sendiri yang menyimpulkan gitu. Ya kan? Saya tidak akan pernah bilang "Oh, ini nggak bagus, itu nggak bagus, itu nggak apes. Intinya mbaknya apes saja udah. Nggak bisa nggak bisa sederhana itu Mbak Prita aja. Menurutku salahnya Miss Yuni tidak nemuin anaknya langsung, cuma pas ditelepon, pas live, jadi mungkin kena kompor, pas baca komenan, jadi mungkin spontan tak bisa mengendalikan emosi, tapi mbaknya juga salah. Mbak Nia Hai berpikir positif. Pro dan kontra itu wajar dalam bersosialisasi, tingkat pemahaman dan kematangan seseorang itu berbeda. Ambil positifnya dan negatifnya. Bagus. Aku masih naik angku des, mas kerjo mangani kucing. Ya, kembali lagi yang menentukan apa yang harusnya sebaiknya kalian tonton, apa yang harusnya ingin kalian dapatkan, itu kalian sendiri. Nah, wis ngerti ngene iki aku neluduri ya YouTube Mas Andro lah maktum. Ya enggak gitu. Ya sekali lagi ya mau Kontreng, mau Miss Yuni, mau April, mau siapapun sebenarnya saya juga dari awal kepingin ada konten. Kalau ya di Sam kan dia udah belajar sendiri. Karena yang versi curhatan ini kan ya memang di Miss Uni karena waktu itu di 2021 di sini jadi agent langsung sudah bikin aja konten aku karena udah cocok. Nah, saya baru belakangan masuk karena waktu itu memang ada urusan di rumah dengan keluarga. Jadi saya nggak konsen. Nah, akhirnya naiklah kita di boarding sama pemikirannya sambil ngopi. Ya nggak apa-apa. Kalau aku anak nakal, anak bandel, anak anak kurang ajar, anak nggak punya sopan, itu di dunia itu pasti ada. Nonton ini aja lebih bermutu daripada yang lain dan netral, punya nilai kesopanan, nilai plus, Mas. Jadi saya suka menyimak konten yang mengedukasi dan sambil sisi positifnya teman menghakimi siapapun salah ataupun benar. Dua-duanya keliru, Pak Ririn. Nah, ya begitulah sosial media. Jadi sekali lagi dari awal live itu sudah melo-melo masalah pribadinya, tapi laporan dari boarding terus menyala. Nah, jangan lewat TV aku izin majikan subrek YouTube jenengan Mas. Terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa penting bagi agent untuk memahami sang anak saat sebelum berangkat ke Hong Kong. Itu satu. Agentnya juga harus tahu sebelum berangkat. Satu. Ini sirin aku Mas ya. Udah nanti bahas saja. Terus yang kedua yang bisa kita ambil dari konten video itu adalah dengan sosial media kita tidak perlu emosi maki-maki marah secara barbar. Ya, itu akan membuat reputasi. Mau tidur sih jam 11, besok kerja masuk pagi. Monggo Mbak Erwin. Jadi yang kita ambil itu saja. Jadi kita nggak usah juga menghakimi yang anaknya sengaja memancing dengan ini. Toh pun itu kan kita tidak tahu sendiri. Cocoknya Mbak ditangani Mas Andro. Podo-podo belinge. Ya, setiap sisi manusia itu ada. Sisi yang nggak benar, yang nggak tepat itu selalu akan ada. Even though itu saya juga tidak akan membaikkan diri saya. Jadi saya cuman harusnya mbaknya lari ke KJRI minta solusi karena yang mulangin bukan majikan, tapi waktunya ya terlalu cepat sampai nggak bisa gerak itu mbaknya udah diperlakukan kayak penjahat langsung diseret ke airport. Mas Andro nggak bisa bengok-bengok kan cowok, nggak pas aja kalau mau barbar. Mbak Adela Anda benar, ya kan? Jadi terkadang kita itu harus lebih kontrol emosi, apapun itu ceritanya. Dan apalagi sudah ke konten sosial media. Wah, jadi ramai. Saya senyum waktu nontonin aja. Ya kan? Setia nyimak aku Mas, sehat selalu Mbak Suwati aja. Ya nggak apa-apa. Ditonton ke sana, ditonton ke sini, ditonton ke situ. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Menurut saya
tontonan ya hanyalah sebuah tontonan yang akan disajikan oleh siapa manusianya. Tapi nilai-nilainya yang bisa mengambil kan teman-teman sendiri. Mbak Kenjiro 03, aku pokoknya anak Miss Juli Mas Lul. Sampai bojoku diikut sertakan. Bu Warnita Sari, aku jadi penonton aja loh. Nanti Bu Warnita Sari itu bisa jadi yang kita bahas loh. Karena ada satu anak kemarin dari tempat agentnya Bu Warnita Sari. Cuman saya harus spill, saya nggak boleh ngomong dulu sebelum memang benar-benar dengar cerita dari anaknya. Ada juga loh Bu Warnita Sari. Sama juga kadang seseorang yang komplain ngobrol dengan saya nggak tepat, datang ke tempatnya Miss Yuni, datang ke siapa, datang ke siapa. Nah, ada juga yang dari Miss Yuni nggak cocok, atau apa, telepon atau komentar buat saya, di tempat saya, cerita di tempat saya, ya itu kan kembali lagi. Intinya saya hanya mencoba menggambarkan, boleh, kita mau telepon siapa saja itu boleh, cara pandang siapa saja boleh. Dipulangkan langsung, booking tiket, langsung ada saset pokoknya. Miss Yuni. Bukan persoalan saset, Mbak. Memulangkan itu gampang. Bayar tiket itu juga gampang. Tapi untuk menjadi bijaksana itu yang sangat tidak gampang. Lagi keluar selengeknya ternyata yang diajak bicara nggak mudeng auto ngakak. Dah kan, Mas Andrew kalau lagi keluar selengeknya ternyata yang diajak bicara nggak mudeng auto ngakak. Taipo hadir, saya selalu Mbak Zikul ya. Jadi bijaksana. Bijaksana itu melewati beberapa kebenaran. Jadi benar satu kali aja itu masih belum dianggap bijak. Benarnya harus 5 dari sisi pandang 5, 4, 3. Tidak hanya satu saja. Sin Mbak Ratna Sinabeb nggak bisa kontrol emosi. Ya, itu pasti benar. Evi lagi full pada geger Mas Andro. Ya, nggak apa-apa. Saya tak nggak topi meripatku ben padan. Maktum. Ya, ya mungkin sekali lagi teman-teman suka nonton yang begitu. Jadinya viral. Makanya ya, ayo kita belajar ya, mana yang tontonan layak buat diri kita, untuk vitamin buat kita, untuk masukan buat kita, itu mana? Itu kalian yang menentukan. Mana tontonan yang mungkin ya udah sekelebat diambil ceritanya, selanjutnya. Terus statusnya anaknya gimana itu Mas? Bisa udah turun, terus statusnya pianotis kabur break. Kita nggak bisa jawab ya Mbak Ningsi Hidayat, karena udah ditanganin sama katanya si Faisal So. Nah nanti kalau, ya sekali lagi aku nggak ngerti, kalau sudah ke dia kan ya sudah. Tapi kalau dia telepon ke saya ya, kalau bisanya masih hidup, dia telepon sama majikannya ya tinggal nanya aja ke majikannya. Gitu aja ya. Itu kembali lagi sudah personal intern agent tersebut dengan sang majikan. Majikan juga ya nunggu proses itu 2 bulan. Sekali lagi nunggu proses itu 2 bulan. Nah kalau dia mau proses lagi dapat anak baru ya 2 bulan lagi. Kecuali ada anak finish langsung dilempar. Itu ada anak finish langsung bisa dilempar. Itu kalau agent. SDM juga emosi benar-benar ngaruh Mas. Menurutku apalagi kita di konten mau dibawa kemana netizen itu tergantung apa yang dibahas konten kreator yang live, dan itu beragam, ada posisi positif dan negatif. Ya nggak apa-apa. Kan kita tidak bisa ngatur. Toko Surabaya Taiwan hadir luar biasa. Kita nggak bisa ngatur netizen itu mau kayak gimana. Yang bisa kita atur adalah sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita, dan sesuatu yang mau kita buat itu yang harus kita atur. Ya kan? Respon dari netizen itu udah di luar nalar, di luar cara berpikir. Lile buka YouTube kok Mas Andro Live ada berita apa, nggak paham Mbak Sulastri. Nggak, 1 hari udah dipulangkan. Kalau agent memang memulangkan ya, itu menurut saya ya memang tidak layak lah. Yang memulangkan itu harusnya majikan berbicara baik-baik ke anaknya seperti apa. Bahkan majikan yang memulangkan nganterin ke bandara langsung itu juga ada. PT-nya minta 24 juta katanya. Sudah. Ya, saya nggak ada urusan untuk uang itu. Ya tinggal nanti mbaknya, katanya juga sudah ditangani.
setuju Mas Andro, memang orangnya sangat bijak dan belakangan ini lebih sedikit silent. Betul nggak sih? Ya, ada masanya ya teman-teman. Ada masanya kita itu terlewat batas. Ada masanya di mana kita nggak terkontrol, akhirnya itu justru akan menjatuhkan diri kita masing-masing. Ada fase di situ. Seorang kehidupan manusia itu ada di fase di mana pada saat dia sudah sampai di peak, di puncak, dan dia salah jalan, ya dia kepleset, bisa jadi seperti itu, ya kan? Bisa juga, karena memang saking banyaknya, ya kan? Tadi ada yang sempat cerita juga gitu di atas di komen, ya anaknya Miss Yuni tapi belum ditanggepi dan semuanya. Nah, yang nanggepi saya itu menurut saya bukan menjadi sebuah persoalan yang besar. Mana yang bisa bantu ya udah bantu. Aku lo udah lama Mas lihat konten tetangga satu itu. Karena di puncak anginnya tambah gede. Iya, di puncak itu pasti besar dengan segala bentuk resiko. Ya kan. Saya pun kembali, Bu. Saya selalu benar-benar menjaga. Ya, makanya kalau tiba-tiba sesuatu itu dibawa melambung tinggi ke atas, wah ini tanggung jawab itu jauh lebih besar ya. Rezeki juga dikasih lebih banyak, itu juga sebuah tanggung jawab menurut saya. Subscriber juga dibeli yang tambah banyak, itu juga tanggung jawab. Tapi suwi Mas Andro nggak ngombe pil kiri keuangan nek pasan pas durung ngombe pil kiri bisa menyala. Iya, tapi hari-hari ini saya akan berusaha untuk cooling down dan tenang. Ya. Karena bagaimanapun ceritanya eh, dampak yang ditimbulkan karena kita cenderung berpikir masalahnya orang itu agak berbahaya juga. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Karena kita sudah memilih untuk menjadi konten kreator dan mau mendengarkan persoalannya teman-teman ya nggak apa-apa. Sangat ramai sekali loh ya peristiwa ini. Ya kita harus berkaca saja sih. Mas Fran Pratama hadir. Posisi terjepit nggak bisa gerak, keadaan yang kita sangka kita harus siap. Kan ada yang bilang di sini kan apes tidak ada di kalender, kan bisa juga hari ini dia apes, kan dia ngomong sendiri. Jangan memutuskan pada posisi yang marah lah, ya udah nyantai slow alon-alon, penting sehat walafiat. Siap, ojo kuatir Mbak penggerak BMI Malang jadi bolone Faisal Syah. Wis bergerak saat kok PT juga masih bisa dimusyawarahkan, santai adanya sosmed masalah pasti kelar, yang di atas angin ngati-ngati. Ngakak pokoknya lah Mbak Yuli ngongkon ngombe pil kiri, ya istri saya yang selalu ngingetin. Kadang-kadang ya begitulah, hadapi orang lebih banyak kadang kita harus lebih bersabar, karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Guys ya teman-teman semuanya, sekali lagi ya, keren. Saya cuma berpesan kepada teman-teman, lihatlah sesuatu yang memang menurut teman-teman sesuatu itu punya nilai. Jangan melihat sesuatu itu justru isinya hanya hal-hal yang dimana itu membuat cara berpikir kita jadi tambah berbelok. Mas Andro walaupun tidak mengerti beritanya, Mbak Aris Budi, ya kadang-kadang kita nggak ngerti berita itu juga jauh lebih baik sih. Dan mesti kalender Miss Juni ditutup kerkep. Mbak Andro Lintang, selamat malam. Judulnya apa masih aku ketinggalan? Judulnya satu hari nyampe di Hong Kong sudah disuruh pulang sama agent. Waduh, seru, seru. Ya kan? Yang mulangin bukan majikan tapi agent. Weh, jaga-jaga agent nih katanya. Tapi ya nggak tahu sudah dikonfirmasi sama majikannya atau belum. Ya besok libur ya teman-teman. Sekali lagi saya tidak perlu berbicara panjang tentang persoalan ini, yang masih banyak hal-hal yang kita bahas tentang bagaimana kehidupan kita dengan majikan, bagaimana komunikasi terbangun dengan baik dengan majikan,
bagaimana kondisi dan keadaan keluarga kita di Indonesia. Saya ketinggalan berita apa Mas Andro. Jadi eh, kondisi-kondisi kesehatan teman-teman, kondisi apa yang harus disusun di dalam masa depannya teman-teman, berita-berita di luar anggap aja itulah sebagai informasi ya, yang ada hal yang baik bisa kita ambil, kita yang baik yang kita ambil, yang buruk yuk kita buang. Mas Andro besok skillnya apa, kita bawa kita nongkrong bikin video klip. Wah, yes, silakan monggo, tak tunggu di rumah saya sampai monggo. Mbak Andrea Ratna Cinta. Rumah saya selalu terbuka. Aku tahu live-nya ya benar-benar hatiku pecah. Apes di belakang kalendernya Besti. Jangan seperti itu. Mbak, Miss Yuni udah banyak bantu anak lain. Jangan karena kesalahan sama satu anak lalu kebaikannya hilang. Dalam sekejap semoga Miss Yuni dan Mas Andrew dan Kak Yati Sam sehat. Ya, malam Mas Andrew, salam dari Sumsoi. Ya, monggo. Sehat selalu pokoknya semuanya. Pikirkan baik-baik. Terus majikannya piye, cicinya udah sampai Hong Kong langsung dikembalikan ke Indonesia. Emang nggak rugi toh Mas Andro? Maksudnya majikan juga nerima atau kan majikannya juga buang-buang waktu. Siapa tahu majikannya urgent. Nah itu ditanyanya ke sana, Mbak. Bukan ke kita. Ya, itu udah resikonya dia memulangkan, dia mau ganti anak, mau apapun atau bagaimana. Kita nggak ngerti berita selanjutnya, tunggu aja nanti berikannya. Selalu nyimak nyambi makan malam nembe koper nggak libur ya wis nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman semuanya kembali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap konsumsilah makanan yang sehat dan konsumsi juga tontonan kalian itu yang menurut kalian bisa mendapatkan nilai dan manfaat. Tinggalkan bagi tontonan yang memang tidak kalian butuhkan ya. Jadi kalau ada yang sering penakut atau apa ya jangan nonton horor. Kalau yang suka yang gosip-gosip ingin ditonton ya silakan kan. Kalau yang ingin berita tentang bagaimana kebaikan bagaimana hidup kita di masa depan boleh nonton konten saya. Delok live uni mulai TKW TV ini bosku tak keprok greget orang alami ning PT koyok kiri ya, itulah. Dan konsumsi pil kiri. Ini juga lagi makan Mas karena baru duduk selesai habis liburan dan kerja beres rumah setelah libur. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita tidak perlu perpanjang persoalan ini semuanya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Selain hanya kita membicarakan kebaikan, keburukan-keburukan orang lain. Yang penting kita lakukan hal-hal yang terbaik buat kita dan berusaha untuk tidak merugikan siapapun. Tetap semangat, tetap berjuang, dan mohon maaf saya nggak bisa bahas terlalu panjang. Saya cukupkan untuk membahas tontonan ini. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Dan bila ada persoalan atau masalah, nomor telepon saya juga ada di deskripsi. Silahkan kalian hubungi. Monggo, dan mohon maaf juga kalau mungkin ngangkatnya tidak bisa langsung, tapi pasti akan coba saya bahas satu-satu, saya balas satu-satu. Kalau nggak boleh hadir ke live, ditanyakan di live saya. Itu saja. Sampai ketemu yang libur besok, dan harusnya kalian libur, dan semoga kalian libur. Kalau kalian lembur ya monggo, selamat bekerja. Dan kalau libur, selamat berlibur. Tetap semangat semuanya, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye-bye.